Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama saya Putu Nana Indah Agustini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dua materi, yaitu pengantar psikologi dan ilmu jiwa, serta manusia dan lingkungannya. Sebelumnya izinkan saya mengaturkan panganjari umat. Om Swastiastu. Baik, kita lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian psikologi. Ada banyak sekali para ilmuwan yang mendefinisikan mengenai pengertian psikologi. Yang pertama yaitu Drever. Drever ini mendefinisikan psikologi dengan menggunakan bahasa Inggris. Tapi tenang saja, pada kesempatan kali ini saya akan mentranslitnya ke bahasa Indonesia, yakni psikologi sebagai cabang ilmu. Psikologi juga telah didefinisikan dengan berbagai cara sesuai dengan metode pendekatan tertentu yang diadopsi atau bidang studi yang disusulkan oleh psikologi individu. Yang kedua ada Ki Hajar Dewantara pada tahun 1962. Beliau mengemukakan psikologi yakni ada 3 bagian. Nah, yang pertama itu ada kekuatan yang menyebabkan hidupnya manusia. Yang kedua itu penyebab manusia dapat berpikir, berperasaan dan berkehendak atau berbudi. Yang ketiga itu ada penyebab orang mengerti atau insyaf akan segala gerak jiwanya, seperti itu. Nah, ilmuwan yang ketiga yaitu Wundt. Di sini beliau mengemukakan psikologi merupakan ilmu tentang kesadaran manusia. Keadaan jiwa direfleksikan dalam kesadaran manusia. Nah, ilmuwan yang keempat yaitu Woodward dan Marquis. Beliau mendefinisikannya dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi kali ini saya akan mentranslate ke bahasa Indonesia, yang berarti psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang aktivitas individu. Kata aktivitas digunakan di sini dalam arti yang sangat luas. Ini tidak hanya mencakup aktivitas motorik seperti berjalan dan berbicara, tetapi juga aktivitas kognitif atau pengetahuan seperti melihat, mendengar, mengingat dan berpikir, dan aktivitas emosional seperti tertawa dan menangis, serta merasakan atau sedih. Ilmuwan yang kelima yaitu Brains pada tahun 1964, ada Morgan pada tahun 1984, dan juga Sertain dan kawan-kawan pada tahun 1967. Beliau mendefinisikan psikologi merupakan ilmu tentang perilaku yang dalam hal ini adalah perilaku manusia. Ilmuwan yang keenam ini ada Aristoteles dalam Bigot 1950. Nah, di sini beliau mendefinisikan jiwa sebagai kekuatan hidup. Ada 3. Yang pertama ada anima vegetatif atau pada tumbuhan, dan yang kedua anima sensitiva pada hewan. Yang ketiga anima intelektiva pada manusia atau jiwatma. Nah, di sini ilmu jiwa meliputi segala pemikiran, pengetahuan dan tanggapan, tetapi juga segala hayalan dan spekulasi mengenai jiwa itu. Ilmu jiwa belum tentu psikologi, dan kalau psikologi sudah pasti ilmu jiwa, menurut Gerungan tahun 1966. Menurut Drever dan Ki Hajar Dewantara, jiwa adalah sebagai unsur kehidupan. Jadi, psikologi merupakan suatu ilmu yang meneliti dan mempelajari tentang perilaku dan kejiwaan. Psikologi merupakan suatu ilmu yang meneliti dan mempelajari tentang perilaku dan aktivitas-aktivitas sebagai manifestasi dari kejiwaan. Perilaku yang nampak atau sering disebut overt behavior, dan yang tidak nampak disebut inner behavior. Sedangkan menurut Pesser dan Smith, psikologi mencangkup mind atau jiwa dan perilaku atau behavior. Baik, kita lanjut ke submateri berikutnya, yaitu mengenai jenis perilaku. Nah, jenis perilaku ini ada 2. Yang pertama yaitu refleksif atau spontanitas, dan yang kedua itu ada non-refleksif. Non-refleksif itu diatur kesadaran otak, inilah yang disebut aktivitas psikologis. Perilaku yang dibentuk dapat dikendalikan, dapat berubah sebagai hasil proses belajar. Nah, sub berikutnya yaitu mengenai pembentukan perilaku.
Baik, kita lanjut ke submateri berikutnya, yaitu pembentukan perilaku. Nah, pembentukan perilaku yang pertama itu dengan conditioning atau kebiasaan. Contohnya seperti bangun tidur, membersihkan tempat tidur, menggosok gigi, mencuci tangan sebelum makan, atau sembahyang. Yang kedua yaitu mengenai pengertian atau dengan pengertian. Contohnya seperti menggunakan helm. Kalian tahu fungsi helm itu untuk melindungi kepala. Yang kedua, tidak terlambat atau tidak terlambat datang ke sekolah agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Sub berikutnya yaitu mengenai teori perilaku. Nah, teori perilaku yang pertama itu teori insting atau perilaku yang dipengaruhi insting dan merupakan bawaan yang bisa berubah sesuai pengalaman. Yang kedua itu ada teori dorongan atau dorongan kebutuhan organisme. Yang ketiga itu ada teori insentif atau reinforcement. Contohnya seperti jika positif itu mendapatkan hadiah, jika negatif itu mendapatkan hukuman, seperti itu. Nah, yang keempat itu mengenai teori atribusi atau dalam artiannya internalnya itu seperti motif, sikap, dan eksternalnya itu seperti sosial. Yang kelima yaitu mengenai teori kognitif, yakni berdasarkan pertimbangan pikiran, pilihan yang telah bermanfaat. Baik, kita lanjut ke sub berikutnya yaitu mengenai letak psikologi dalam sistematika ilmu. Yang pertama itu mengenai psikologi menjadi bagian filsafat sampai dengan abad ke-18, masa Yunani kuno sampai Renaissance. Yang kedua yaitu psikologi menjadi bagian fisiologi pada abad ke-18 pasca Renaissance. Dan yang ketiga, psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri sejak tahun 1879 sampai akhir abad ke-19. Baik, untuk materi berikutnya yaitu mengenai psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri sejak tahun 1879. Yang pertama, pada tahun 1879, Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi di Leipzig, Jerman. Dan yang kedua, objek telaah psikologi bukan lagi berupa hakikat jiwa. Yang ketiga yaitu fisiologi hanya berfungsi sebagai ilmu bantu psikologi. Nah, untuk materi berikutnya yaitu mengenai hubungan psikologi dengan ilmu-ilmu lain. Yang pertama itu ada hubungan psikologi dengan biologi atau sama-sama mengkaji makhluk hidup khususnya manusia. Yang kedua, hubungan psikologi dengan sosiologi. Yang pertama itu ada psikologi dan sosiologi menjadikan manusia sebagai objek kajian. Yang kedua, perilaku individu dalam interaksi sosial dapat dianalisis dengan 3 macam sistem, yaitu kultur sistem, personality system, dan social system. Yang ketiga ada hubungan psikologi dengan filsafat atau manusia adalah objek dari filsafat tersebut. Yang keempat yaitu hubungan psikologi dengan ilmu pengetahuan alam dengan arti metode IPA yaitu psikologi menjadi kemajuan yang sangat besar. Yang kelima yakni psikologi filosofi dan psikologi empiris. Psikologi berdasarkan renungan dan spekulasi belum bersifat positif, sedangkan empiris berdasarkan pengalaman. Nah, submateri psikologi berikutnya yaitu ruang lingkup psikologi. Ruang lingkup psikologi yang pertama yaitu berdasarkan objek atau yang mempelajari tentang manusia dan hewan. Yang kedua yaitu psikologi yang mempelajari manusia dapat dibagi menjadi 2, psikologi umum dan psikologi khusus. Psikologi khusus yaitu psikologi yang meneliti dan mempelajari segi-segi kekhususan dari aktivitas psikis manusia tersebut. Submateri berikutnya yaitu mengenai klasifikasi mental. Yang pertama yaitu mengenai fluid inteligensi, kemampuan bawaan yang diperoleh sejak lahir dan lepas dari pengaruh pendidikan. Selain pendidikan yaitu pengalaman serta sering juga berubah sesuai usia 14 atau 15 tahun. Nah, yang kedua yaitu kristal inteligensi, refleksi adanya pengaruh pendidikan, pengalaman, dan kebudayaan seseorang. Submateri psikologi yang berikutnya yaitu mengenai metode-metode penelitian dalam psikologi. Yang pertama itu ada metode introspeksi atau melihat ke dalam.
Dan yang kedua itu mengenai metode introspeksi atau eksperimental, atau yang sering disebut metode introspeksi eksperimental. Itu berarti pengembangan antara introspeksi dan eksperimental. Yang ketiga itu ada metode ekstrospeksi, yaitu menjadikan orang lain sebagai objek penelitian. Dan yang keempat itu ada metode kuesioner. Metode kuesioner itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada keuntungan metode angket, yaitu praktis, efektif, objek lebih leluasa. Dan yang kedua itu ada kelemahan metode angket, yaitu tidak berhadapan, pertanyaan tidak bisa diubah, angket tidak kembali, kurang valid karena pertanyaan tidak jelas. Nah, yang kelima itu ada metode interview atau pertanyaan secara lisan, tatap muka. Nah, yang keenam itu ada metode biografi. Metode biografi ini mengenai meneliti dari riwayat hidup seseorang. Yang ketujuh yaitu mengenai metode analisis karya atau sering disebut meneliti dari hasil karya. Contohnya seperti gambaran, lukisan, tulisan, ataupun lain-lain. Nah, yang kedelapan itu mengenai metode klinis. Metode klinis itu meneliti orang-orang yang jiwanya tidak normal atau memiliki gangguan jiwa. Nah, yang kesembilan yaitu mengenai metode testing atau menggambarkan tugas atau pertanyaan penelitian tentang IQ manusia. Nah, yang ke-10 yaitu mengenai metode statistik atau menganalisis data yang telah terkumpul. Materi berikutnya yaitu mengenai objek psikologi. Ini masih dalam pengantar psikologi dan jiwa ya teman-teman. Nah, objek psikologi yang pertama yaitu mengenai objek material atau manusia. Objek material atau manusia ini yang bersifat umum dilihat dari wujudnya. Yang kedua yaitu mengenai objek formal atau psikologi adalah perilaku manusia dan hal-hal yang berkaitan dengan proses tersebut. Nah, submateri berikutnya yaitu mengenai fungsi psikologi. Fungsi psikologi yang pertama yaitu tentang fungsi deskriptif atau menggambarkan objek formalnya secara lengkap, benar, dan jelas. Nah, yang kedua yaitu mengenai fungsi prediktif atau yang disebut membuat perkiraan yang dapat terjadi di kemudian hari berkenan dengan perilaku manusia. Nah, yang ketiga yaitu mengenai fungsi pengendalian atau mengarahkan perilaku-perilaku manusia yang pada hal-hal yang diharapkan dan menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Baik, materi berikutnya kita sudah berada di ujung materi psikologi dan pengantar ilmu jiwa. Nah, yaitu mengenai manfaat mempelajari psikologi teman-teman. Nah, menurut saya manfaat mempelajari psikologi itu ada 3. Yang pertama yaitu berusaha memahami perilaku manusia baik untuk orang lain maupun diri sendiri. Nah, yang kedua yaitu memperlakukan manusia dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga yaitu mengenai berhasil dalam penyesuaian diri pada lingkungan. Seperti itu. Oke, baik, kita lanjut saja. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi kedua yaitu mengenai manusia dan lingkungannya. Manusia dan lingkungannya yaitu yang pertama mengenai manusia dan perkembangannya. Manusia mengalami perubahan dari segi fisiologi maupun psikologi. Materi yang kedua yaitu mengenai teori-teori perkembangan manusia. Teori perkembangan manusia yang pertama itu mengenai teori nativisme. Nah, teori ini perkembangan manusia ditentukan oleh faktor nativus atau keturunan sejak lahir, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu mengenai teori empirisme atau tabula rasa, yakni manusia yang baru lahir adalah bagaikan kertas putih bersih yang belum ternoda. Perkembangan seorang individu akan ditentukan oleh pengalamannya selama perkembangan individu itu. Pendidikan juga termasuk dalam pengalaman tersebut, teman-teman. Teori yang ketiga yaitu teori konvergensi, teori gabungan antara teori nativisme dan juga teori empirisme. Nah, materi berikutnya yaitu mengenai faktor endogen dan eksogen. Yang pertama itu ada faktor endogen, faktor yang dibawa oleh individu sejak dalam kandungan hingga kelahiran, dengan kata lain merupakan faktor keturunan atau faktor bawaan. Contohnya seperti bawaan kejasmania, kulit putih, hitam atau coklat, rambut pirang,
ataupun hitam, dan lain-lain. Nah, bawaan psikologis yaitu misalkan seperti temperamental atau konstan yang juga dipengaruhi oleh faktor fisiologis seperti darah, kelenjar, cairan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mengenai bakat atau aptitude, potensi perkembangan ke suatu arah. Nah, yang pertama yaitu faktor eksogen, datang dari luar diri individu, merupakan pengalaman-pengalaman alam sekitar, pendidikan, dan sebagainya. Perbedaan antara pengaruh lingkungan dan pengaruh pendidikan: pengaruh lingkungan bersifat pasif, tidak memberikan paksaan. Lingkungan memberikan kesempatan pada individu, sedangkan pendidikan bersifat aktif, penuh kesadaran, dan sistematis untuk mengembangkan potensi individu tersebut. Baik, materi berikutnya masih dalam manusia dan lingkungannya, yaitu mengenai hubungan individu dengan lingkungannya. Nah, yang pertama yaitu mengenai lingkungan fisik atau alam, dan yang kedua yaitu mengenai lingkungan sosial atau adanya interaksi antara individu dan masyarakat. Lingkungan sosial dapat dibagi lagi menjadi dua, yakni lingkungan sosial primer, di antara individu sudah saling mengenal, sedangkan lingkungan sekunder, hubungan antara individu agak longgar. Nah, antara lingkungan dan individu akan ada hubungan timbal balik. Nah, submateri berikutnya yaitu mengenai sikap individu terhadap lingkungan. Yang pertama itu ada individu menolak atau menentang lingkungan yang berkaitan dengan alam dan kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu individu menerima lingkungan, dan yang ketiga yaitu individu bersifat netral. Oke teman-teman, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Jika ada salah kata maupun ada salah pengucapan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Bye bye, sampai jumpa.